Api menyala di Teheran, asap hitam menutup langit, gedung-gedung kekuasaan terbakar, dan kota-kota besar jatuh ke dalam kekacauan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa api bukanlah penyebab utama kehancuran sebuah bangsa. Api hanyalah tanda luar dari sesuatu yang sudah lama mati di dalam. Sebab kehancuran sejati selalu dimulai dari roh yang salah, dari iman yang menyimpang, dan dari penyembahan yang menyesatkan. Apa yang sedang terjadi hari ini bukan hanya krisis politik, bukan hanya kekacauan sosial, dan bukan sekadar kejatuhan ekonomi. Ini adalah buah dari kesesatan rohani yang dibiarkan berakar puluhan tahun. Ketika manusia menyingkirkan kebenaran Allah dan menggantinya dengan kekuasaan, ketika agama tidak lagi membawa manusia kepada terang, tetapi dipakai untuk menindas, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Galatia 6 ayat 7. Negeri itu telah lama menabur ketakutan, kebohongan, dan darah. Hari ini mereka sedang menuai hasilnya. Asap hitam membumbung dari gedung-gedung pemerintah, bank, dan kantor negara. Satu demi satu, kota-kota besar Iran jatuh ke dalam kekacauan. Bukan hanya karena demonstrasi, tetapi karena negara itu sendiri sedang runtuh dari dalam. Namun sejarah selalu menunjukkan satu hal penting. Sebuah rezim tidak benar-benar runtuh ketika jalanan dipenuhi massa. Rezim runtuh ketika para elit penguasanya mulai menyiapkan jalan kabur. Dan itulah yang sedang terjadi di Iran hari ini. Bukan sekadar kerusuhan, ini adalah penjarahan negara. Apa yang sedang berlangsung di Iran bukan sekadar kerusuhan sosial, bukan juga krisis yang direkayasa oleh kekuatan asing seperti yang selalu dituduhkan rezim. Yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Operasi pemindahan aset negara terbesar dan paling terorganisir dalam sejarah modern. Di saat rakyat Iran kelaparan, di saat peluru menghujani demonstran, di saat ribuan orang ditangkap dan dieksekusi, uang negara justru dipindahkan keluar Iran secara sistematis. Tanda-tanda kebangkrutan total. Tanda-tandanya terlihat jelas. Keluarga elit Iran mengantri visa di kedutaan negara-negara barat. Pesawat kargo berat membawa emas dalam jumlah besar ke Moskow. Miliaran dolar digital mengalir ke rekening-rekening rahasia di Dubai. Ironisnya, negara-negara barat itu selama puluhan tahun disebut rezim sebagai setan besar. Kini, justru kesanalah para elit ingin melarikan diri. Semua ini membuktikan satu hal yang tak bisa dibantah. Struktur teokrasi di Teheran telah bangkrut secara total. Rakyat mati, elit menjarah. Sementara lebih dari 20.000 warga Iran tewas di jalanan karena menuntut kebebasan, sebuah penjarahan senilai lebih dari 200 miliar dolar AS terjadi diam-diam di balik layar. Penjarahan ini bukan dilakukan oleh kriminal biasa, tetapi oleh puncak kekuasaan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Ali Khamenei dan lingkaran oligarki di sekitarnya telah kehilangan kepercayaan terhadap masa depan mereka sendiri. Mereka tidak lagi percaya bahwa rezim ini bisa bertahan. Dan ketika penguasa sendiri tidak percaya pada masa depannya, itulah tanda awal kehancuran total. Sejarah yang terulang. Sejarah seolah berputar kembali. Pada tahun 1979, Shah Iran melarikan diri dari negaranya dengan pesawat penuh emas. Hari ini, lebih dari 40 tahun kemudian, skenario yang sama kembali terjadi. Namun bedanya, skala penjarahan jauh lebih besar, jalur pelarian jauh lebih luas, dan kerusakan yang ditinggalkan jauh lebih parah. Kini, jalur pelarian membentang dari Moskow hingga Paris. Dan dari semua peristiwa ini, firman Tuhan menyatakan satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yang runtuh bukan hanya kekuasaan manusia, tetapi fondasi rohani yang salah. Alkitab dengan jelas memperingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ketika suatu bangsa membangun dirinya di atas ajaran yang menyimpang, ketika agama dipakai bukan untuk membawa manusia kepada terang, melainkan untuk membenarkan kekerasan dan penindasan, maka jalan itu mungkin terlihat kuat di awal,
tetapi akhirnya pasti berujung pada kehancuran. Firman Tuhan juga berkata, bangsa yang berdosa adalah noda bagi bangsa manapun. Amsal 14 ayat 34. Dosa yang paling berbahaya bukan hanya dosa pribadi, melainkan dosa rohani yang dilembagakan, ketika kesesatan dijadikan sistem dan kebohongan diajarkan sebagai kebenaran. Karena itu Tuhan menegaskan di dalam Amos, aku membenci, aku menolak perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran, seperti sungai yang selalu mengalir. Agama tanpa kebenaran tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah tanpa keadilan adalah kekosongan. Dan penyembahan yang tidak lahir dari kasih hanya menghasilkan kehancuran. Ketika nama Tuhan dipakai untuk menutupi kejahatan, firman Tuhan berkata dengan sangat keras, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yesaya 5 ayat 20. Agama tanpa kebenaran tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah tanpa keadilan adalah kekosongan, dan penyembahan yang tidak lahir dari kasih hanya menghasilkan kehancuran. Ketika nama Tuhan dipakai untuk menutupi kejahatan, firman Tuhan berkata dengan sangat keras, celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yesaya 5 ayat 20. Inilah akar kejatuhan rohani, bukan karena Tuhan lemah, melainkan karena manusia menolak kebenarannya. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan tidak akan selamanya membiarkan kesesatan berdiri, karena sesungguhnya Tuhan adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75 ayat 8. Apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan sejarah. Ini adalah penghakiman rohani yang sedang berjalan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut. Matius 15 ayat 13. Agama yang tidak ditanam oleh Allah yang benar, ajaran yang tidak lahir dari kebenaran firman, dan kekuasaan yang berdiri di atas kebohongan, pada waktunya akan dicabut sampai ke akarnya. Karena hanya satu dasar yang dapat bertahan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di luar dasar itu, tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Api boleh membakar kota, rezim boleh runtuh, sejarah boleh berulang, namun firman Tuhan menutup dengan kepastian ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama,
tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.